Di balik wajah-wajah para perempuan Indonesia, tersimpan kisah perjuangan yang sangat luar biasa. Perempuan yang menjadi kepala keluarga, mereka adalah tulang punggung, ibu sekaligus pencari nafkah bagi keluarga mereka. Lalu bagaimanakah pendidikan nonformal itu hadir untuk memperkuat mereka? Dan inilah program pelatihan keterampilan perempuan kepala keluarga yang akan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Kala Istighfari dengan nomor induk 24010034 Saya berasal dari angkatan kelas 2024A, program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bentuk program pendidikan nonformal, yaitu program pelatihan keterampilan untuk perempuan kepala keluarga. Sebelum itu, akan saya jelaskan maksud dari program yang saya ambil ini. Jadi, program pelatihan keterampilan kepala keluarga merupakan salah satu bentuk program pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, terutama mereka yang tidak memiliki akses atau kesempatan mengikuti pendidikan formal. Jadi, program ini tuh sangat penting karena menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, khususnya bagi kelompok perempuan rentan yang menjadi penopang ekonomi keluarga tanpa bekal pendidikan ataupun pelatihan yang memadai. Nah, dalam penjelasan ini, saya akan menguraikan dari 3 sudut pandang utama filsafat, yaitu epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Epistemologi dari program ini yaitu bagaimana pengetahuan dalam program ini diperoleh atau ditransfer. Jadi, metode pembelajaran dalam pelatihan keterampilan ini tidak seperti sekolah formal yang kaku dan juga berbasis teori semata. Program ini tuh justru menekankan pada experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi, para peserta itu belajar dengan cara praktek langsung. Misalnya tuh seperti membuat produk makanan, bisa juga menjahit baju, ataupun belajar pengemasan. Nah, pengetahuan ini diperoleh melalui kegiatan langsung seperti diskusi kelompok, bimbingan tutor, dan juga kadang dari pengalaman antar peserta yang saling berbagi. Jadi, sumber belajarnya itu tidak hanya dari buku ataupun teori saja, tapi dari praktek nyata dan juga interaksi sosial. Nah, metode seperti ini tuh sangat efektif karena peserta cenderung lebih cepat memahami hal yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan mereka. Contohnya nih, seperti belajar membuat keripik singkong. Nah, peserta itu bisa langsung mencoba memproduksinya di rumah dan juga menjualnya di lingkungan sekitar. Oke, untuk secara ontologisnya, kita membahas tentang hakikat atau keberadaan dari program ini. Pelatihan keterampilan untuk perempuan kepala keluarga adalah salah satu jenis program pendidikan nonformal yang tujuannya adalah untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis yang bisa digunakan untuk menciptakan penghasilan. Nah, program ini tuh biasanya menyasar kepada perempuan yang memikul tanggung jawab ekonomi keluarganya karena berbagai faktor, contohnya seperti menjadi janda, bisa juga berpisah dari pasangannya, ataupun karena kondisi tertentu yang membuat mereka menjadi penopang utama rumah tangga. Pendidikan formal seringkali tidak bisa mereka akses karena berbagai keterbatasan, baik waktu, biaya, maupun latar belakang pendidikan sebelumnya. Jadi, disinilah peran pendidikan nonformal menjadi penting karena program ini tuh seperti lebih fleksibel, lalu bisa juga berbasis kebutuhan nyata dan juga langsung menyentuh permasalahan mereka sehari-hari. Contohnya tuh seperti pelatihan menjahit, lalu bisa membuat kue, lalu pelatihan
memasak, dan juga pelatihan kerajinan tangan. Dan juga di era digital ini, pelatihan keterampilan digital seperti membuat konten promosi usaha melalui media sosial itu juga dibutuhkan saat ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi dari program ini yaitu membahas tentang nilai juga tujuan dari program ini. Pelatihan keterampilan untuk perempuan kepala keluarga tidak hanya sekedar memberikan kemampuan teknis, tetapi juga membawa nilai-nilai sosial yang sangat penting. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberdayakan perempuan agar bisa mandiri secara ekonomi, lebih percaya diri, dan juga mampu mengambil keputusan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keterampilan, perempuan kepala keluarga bisa mengelola usaha sendiri, lalu bisa menambah penghasilan dan juga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Jadi dari sisi nilai, program ini tuh mencerminkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan juga pengakuan terhadap peran perempuan dalam pembangunan. Dalam jangka panjang, program ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan saja, tapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Karena ketika seorang ibu itu berdaya, maka dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, dari penjelasan yang saya uraikan tadi, dapat saya simpulkan yaitu pelatihan keterampilan untuk perempuan kepala keluarga merupakan bentuk konkret dari pendidikan nonformal yang sangat penting. Secara epistemologis, pembelajarannya itu berbasis praktik dan juga pengalaman nyata. Lalu untuk dari sisi ontologisnya, program ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal. Lalu secara aksiologisnya, program ini memberikan manfaat besar dalam memberdayakan perempuan dan juga menciptakan dampak sosial yang luas. Pendidikan itu tidak hanya milik ruang kelas, namun pendidikan yang memberdayakan bisa hadir di mana saja, baik di ruang komunitas, di desa-desa, maupun bahkan di dapur rumah tangga juga bisa. Itulah esensi dari pendidikan nonformal yang fleksibel, kontekstual, dan juga transformatif.